Ya, hukuman kebiri dan juga hukuman mati ini diminta oleh sejumlah kalangan sebagai efek jera dari AKBP Fajar atau Kapolres Ngada Nonaktif yang telah melakukan aksi kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan juga 1 dewasa. Lantas apakah kemudian hukuman ini sudah memenuhi unsur untuk dijatuhkan atau disangkakan kepada AKBP Fajar? Ini yang akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sudah ada Ibu Ai Pariat yang merupakan Ketua KPAI. Bu Ai, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Pak Asmi Syahputra yang merupakan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pak Asmi, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama. Baik, di sebelahnya sudah ada Pak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA. Pak Nahar, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Oke, baik. Saya ke Pak Asmi terlebih dahulu nanti, tapi sebelumnya ini kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa aksi bejat Kapolres Ngada Nonaktif AKBP Fajar Widadharma Lukman Suatmaja turut membuat geram anggota Dewan. Anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia Sely Andriani Gatina dari fraksi PDI Perjuangan ini mendesak pelaku dihukum maksimal, yakni hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Terhadap kasus yang menimpa Kapolres Ngada yaitu AKBP Fajar Widadharma tentu merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh terjadi di institusi manapun. Pelaku melakukan pelanggaran terhadap 4 undang-undang dari mulai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, kemudian ada Undang-Undang Narkotika yang tentu juga harus disikapi secara serius hukuman yang diberikan kepada pelaku. Kalau kita pantau apa yang dilakukan oleh pelaku dari mulai melakukan perekaman, menyimpan dan menyebarluaskan video kekerasan seksual tersebut di situs porno di luar negeri, tentu harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau perlu diberikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 sangat jelas memberikan sanksi yang tentu dilakukan oleh pejabat negara atau aparat penegak hukum bisa diperberat sebanyak 1/3 dari hukuman yang ditetapkan. Kami harap ke depan bahwa pejabat negara di institusi manapun bisa memberikan contoh dan teladan untuk generasi yang akan datang, karena bagaimanapun juga upaya merenggut masa depan anak-anak bangsa adalah upaya asusila dan tidak bisa ditolerir oleh kita semua. Baik, saya akan langsung ke Pak Asmi. Pak Asmi, saya ingin Anda menyoroti apa yang sudah disuarakan oleh DPR ya, oleh publik yang meminta agar hukuman ini seberat-beratnya kalau bisa bahkan kebiri dan juga hukuman mati. Bisa tidak kira-kira? Kalau dilihat dari hukum pidana? Dilihat dari hukum pidana tentu. Ada Perpu pada waktu itu untuk merubah Undang-Undang Perlindungan Anak di dalam pasal 81 pada waktu itu. Presiden Jokowi pada waktu karena memang tingginya angka kekerasan seksual pada waktu itu membuat. Jadi ada sanksi itu akhirnya dirubah. Jadi bikin hukuman mati dan seumur hidup. Yang sebelumnya itu 15 tahun, 20 tahun dan segala macam. Tapi itu diangkat atau dinaikkan dosisnya. Mengingat karakteristik katakanlah kita dekatkan dalam peristiwa penstrukturan fakta dalam kasus ini gitu loh. Ini kan nyata dilakukan oleh aparat penegak hukum dan tindakannya adalah tindakan yang kejahatan serius. Kejahatan luar biasa, begitu ya? Kejahatan seksual, kekerasan seksual, terus menyalahkan kedudukan dan wewenang dia, gitu kan, apalagi di wilayah tersebut. Kedua, ada juga tipu muslihat yang dilakukan, ya kan, ada kan modus tipu, terus ada eksploitasi seksual, terus melakukan perekaman yang sangat secara sadar dia lakukan. Kedua, habis itu dia transmisikan lagi. Jadi ini adalah satu aparat penegak hukum, katakanlah ini oknum polisi seharusnya bisa melindungi, menjadi contoh buat masyarakat, orang harus nyaman, tapi kok malah dia menjadi predator, apalagi kepada 3 pelaku, jadi 1 pelaku lebih. Jadi ancaman hukuman mati dan seumur hidup itu juga berlaku kalau korbannya lebih dari 1. Ini ada lagi anak yang umur 6 tahun. Terus ada lagi yang dibuat orang dia peralat untuk mucikari, terlepas ada ketergantungan relasi kuasa, orang itu dikasih duit. Tapi kan lagi-lagi untuk setingkat orang yang sudah perwira tinggi, dan tidak bisa dong untuk dihadapkan dengan anak yang usianya belasan tahun atau mungkin 20 tahun yang anak baru lepas dari tingkat SLTA.
untuk setingkat orang yang menjadi pimpinan di unit kepolisian. Baik, tapi kan selama ini kalau kita ketahui ya ada sejumlah kasus begitu yang mungkin sudah nyaris dijatuhi hukuman mati begitu, tapi toh nyatanya mendapatkan hukuman yang ringan begitu, atau paling tidak hanya 20 tahun. Nah ini nanti kalau Anda melihat kemungkinannya akan seperti apa? Mengingat yang kemudian ini bermasalah ini adalah anggota kepolisian begitu, Pak Azmi. Kita pernah teringat pada satu kasus di Bandung, pada waktu adalah guru satu pondok. Juga itu dijatuhkan hukuman mati dengan inisial HW pada waktu itu. Itu dijatuhkan karena memang juga banyak anak-anak di santri itu yang dilakukan pelecehan seksual, ada yang sampai hamil gitu loh. Lagi-lagi ini kan berarti dalam fase proses penegakan hukum. Jangan sempat nanti ini teman-teman kepolisian sudah katakanlah mengemas terhadap konstruksi perkara ini, terus jaksa juga nanti akan mengemas perkara ini melalui dakwaan atau tuntutan, jangan sempat nanti di majelis hakim. Maka kita lihat supaya majelis hakim ini harus dikawal yang memang bisa memberikan penjatuhan hukum yang berat. Apalagi tadi sudah bilang ini ditambah sepertiga lagi pemberatannya, kan jadi luar biasa nih. Ya. Karena memang tadi pelakunya yang memang lebih dari satu orang tadi, apalagi ada karakteristik anak yang pasti depresi berat, terus dia sudah dengan ketakutan, dengan kecemasan gitu loh, yang seharusnya dia melihat aparat penegak hukum itu bisa menenangkan dia, tapi hari ini pasti ada trauma berat dan merusak masa depan anak tersebut. Kalau kita ingat salah satu fakta ya yang terungkap dari hasil penggalian keterangan pihak kepolisian beberapa waktu lalu dengan pelaku begitu, mengatakan bahwa pelaku ini dulunya adalah korban begitu. Ada statement itu. Kira-kira itu akan menjadi kendalakah di kemudian harinya untuk menjatuhi hukuman seberat-beratnya, Pak Azmi? Oh, tidak dong. Apalagi bagi dia yang sudah menjadi aparatur penegak hukum, semua orang punya masa lalu, semua orang ada persoalan. Tapi pada waktu dia melakukan kejadian ini, katakanlah dalam rentang 2024, katakan begitu, karena keadaan dan perbuatan dia yang pasti secara sadar, apalagi tadi rentetannya itu sangat jelas. Dari dia melakukan kekerasan seksual sampai dia bisa mentransmisikan, sampai dia akhirnya entah dia upload atau dia jual, ini maksudnya apa gitu? Berarti orang ini mengetahui, menghendaki, berarti perbuatan ini dilakukan secara sadar dan sengaja. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja, pasti dong hukumannya pasti berat. Ini bukan karena lalai. Tidak akan berpengaruh ya artinya? Tidak akan berpengaruh, apalagi kalau nanti ini kan ditemukan dia juga adalah pemakai narkoba kan. Gitu. Ini juga adalah mencoreng wajah penegakan hukum khususnya kepolisian. Pak Kapolrinya ingin berusaha bagaimana memperbaiki institusi, kok anak buahnya ada seperti ini. Ini sangat memalukan proses penegakan hukum. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Nahar. Pak Nahar, sejauh ini kalau dari pemerintah pendalamannya sudah seperti apa? Sejauh apa? Ya, yang pertama tentu pemerintah kita semua punya komitmen yang tegas untuk melawan kekerasan terhadap anak. Lebih khusus lagi kekerasan seksual. Tadi kebijakannya sudah sangat maksimal. Perpu tadi disebutkan ya oleh Pak Azmi. Lalu kemudian juga peluang-peluang seperti apa yang diharapkan oleh orang tua, oleh anggota DPR itu sangat memungkinkan. Tapi dari sisi kebijakan, maka kami juga menghormati ya penetapan tersangka ini dengan menggunakan pasal berlapis, tapi hampir semuanya dari Undang-Undang TPKS. Pasal 6 huruf C, pasal 12, pasal 14, dan pasal 15. 12 terkait dengan eksploitasi anak, eksploitasi korban gitu ya. Lalu kemudian 14 tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Tapi undang-undang ini tidak mengenal hukuman maksimal, hukuman mati dan hukuman kebiri. Yang memungkinkan adalah kalau mengkaitkan dengan pasal 4C, pasal 4 huruf ayat 2, ayat 2 di Undang-Undang TPKS. Nah, ini dari sisi kebijakan. Jadi artinya bahwa secara regulasi bahwa Indonesia sudah sangat ketat dan memberikan ultimatum bagi para pelaku berhadapan dengan sanksi yang sangat berat. Yang kedua tentu pemerintah juga memastikan bahwa ketika ada kasus-kasus seperti ini maka harus dipastikan bahwa sistem mekanisme untuk melindungi korban itu juga harus berjalan. Dengan demikian maka ketika ada kasus ini muncul, kami tentu segera merespon dengan mengkoordinasikan dengan NTT dan beberapa wilayah di wilayah NTT untuk memastikan bahwa
Yang pertama bisa mengidentifikasi para korbannya. Lalu kemudian yang kedua, ketika sudah teridentifikasi dan sudah ditemukan, sudah dijangkau, lalu kemudian didalami, dan kita berharap melalui proses pendampingan yang dilakukan, kita harapkan bahwa pemulihan anak-anak baik secara fisik maupun psikis bisa kita lakukan bersama-sama. Koordinasi atau mungkin komunikasi dengan pihak KPAI sudah sejauh mana? Ya itu udah otomatis gitu ya. Dengan KPAI itu terikat oleh regulasi, misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi pengawasan secara utuh di KPAI. Tapi kami tentu memonitor apakah misalnya regulasi ini bisa dilaksanakan atau tidak, layanan bisa dilaksanakan atau tidak. Ini tentu kami nggak bisa lepas juga dengan KPAI dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu maka dalam proses ini kami lakukan koordinasi tidak hanya tadi berkaitan dengan korban, tetapi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan Kompolnas juga kami lakukan koordinasi untuk proses ini. Oke, baik. Saya ke Bu Ai. Tadi sudah disinggung ya bahwa KPAI ini memang wewenangnya untuk seperti apa kemudian ini pendampingan. Ini tidak main-main, ada 3 anak di bawah umur dan juga 1 orang dewasa usia 20 tahun. Begitu pendampingannya sejauh ini yang dilakukan oleh KPAI konkretnya seperti apa dan termasuk keluarganya ya, Bu Ai? Ya, betul. Kami memastikan bahwa anak sudah terlindungi, itu dulu. Hingga bahwa hari ini sudah dalam koordinasi Kemensos ya, di bawahnya tentu ada Balai Rehabilitasi dan juga Rumah Aman yang itu memungkinkan anak-anak bisa dalam pantauan, kemudian apa yang menjadi kebutuhan asesmennya ya, dan kami terus memonitor supaya jaminan keselamatannya juga terlindungi, karena ini ada kekhawatiran apakah ada pihak-pihak lain yang mengintimidasi dan lain sebagainya. Ini sangat terbuka ya, hal-hal yang seharusnya tidak terjadi tetapi kemungkinan ini bisa saja hadir gitu. Nah tentu saja sejauh ini baik dari Kemensos, kemudian kami juga dengan Kemen PPA tadi Pak Deputi sampaikan bagaimana memastikan leading sektor ini terus bekerja secara simultan dan sesuai asesmen kebutuhan anak-anak kita, itu yang KPAI jadikan salah satu instrumen utama ya, dan sampai saat ini sudah dalam koordinasi dan kita semua sudah mendengar, kepolisian pun sudah mendapatkan hasil misalnya pemeriksaan ya, kemudian kesaksian. Nah ini kan penting ya, bagaimana based on pengalaman, karena Undang-Undang TPKS kan juga harus betul-betul mendengar kesiapan korban. Selama itu belum siap, justru kami malah mengutamakan kesiapan korbannya dulu untuk mampukan mengungkapkan apa yang mereka alami. Nah ini kemarin dengan waktu yang saya kira sudah cukup lumayan lah ya, dibilang singkat, dibilang ada waktu ya, kita beri kesempatan, sudah ditetapkan tersangka dan memang secara simultan beberapa hal yang KPAI temukan, misalnya apakah betul di dalam video itu hanya 3 anak dan 1 orang dewasa. Tentu kemungkinan ini, adanya korban lain begitu betul, ya? karena kami melihat kalau memang ditemukan video itu sudah jelas ada bukti KSBE-nya, kekerasan seksual berbasis elektroniknya gitu, yang itu by name by address, 1 nama, 1 situasi kekerasan itu harus diusut tuntas dan harus dibuka terang benderang. Ini yang sedang kami juga lakukan langkah-langkah koordinasi lanjutan ya dengan Cyberpol, kemudian dengan kesaksian yang sudah ada misalnya di tingkat korban. Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan mengenai kasus ini, sejumlah pihak, seluruh kalangan publik itu menanyakan ya bagaimana bisa terjadi, apalagi ini kan yang disebut pelakunya adalah pihak kepolisian begitu. Nah, kritik apa yang kemudian ini mungkin akan disampaikan oleh pihak KPAI, mengingat KPAI sudah menerima banyak data nih, laporan-laporan juga dari sejumlah korban pastinya sudah masuk semua hingga hari ini begitu ya, tapi mungkin dijawab usai jeda, Bu Ai. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.